Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini Windy Pertiwi Putri, NIM 211011054, ingin mempresentasikan tugas UAS mata kuliah Sistem Ekonomi Indonesia. Pengertian sistem ekonomi Indonesia, sistem ini berlandasan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sistem ekonomi adalah cara suatu negara mengatur kegiatan ekonominya atau produksi, distribusi, dan konsumsi. Lalu, Indonesia menganut sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila merupakan sebuah konsep ekonomi yang pernah dikenalkan di Indonesia. Sistem ini mulai ramai diperbincangkan saat seorang pakar ekonomi kerakyatan Mubyarto menggagas sistem ekonomi jalan tengah sebagai kritik terhadap corak ekonomi Indonesia yang dinilai kapitalis. Sistem ekonomi Pancasila memiliki prinsip tersendiri sehingga berbeda dengan sistem ekonomi yang diterapkan di negara-negara lain. Sistem ekonomi juga memiliki jumlah ciri-ciri yang menyesuaikan dengan asas-asas Pancasila. Jenis-jenis sistem ekonomi di Indonesia, yang pertama ada tradisional, kedua liberal atau kapitalis, yang ketiga sosialis, dan yang keempat campuran, dan terakhir Pancasila atau Indonesia. Sistem ekonomi Pancasila merupakan sistem perekonomian yang berlandasan pada nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu ada ekonomi disusun atas asas kekeluargaan. Dan peran negara dan masyarakat seimbang menjadi ideologi yang mendasari sistem ekonomi, meliputi ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila, yang pertama dikuasai negara untuk rakyat. Swasta boleh berperan, tidak ada monopoli liar, kesejahteraan sosial sangat prioritas. Landasan sistem ekonomi Indonesia didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi landasan konstitusional. Sistem ekonomi Indonesia menekankan pada usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan umum. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi menjadi landasan filosofi bagi sistem ekonomi Indonesia. Sila-sila Pancasila
seperti ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial memberikan nilai-nilai dasar dalam pengelolaan ekonomi. Nilai-nilai Pancasila seperti kekeluargaan dan gotong royong menjadi prinsip penting dalam sistem ekonomi Indonesia. Untuk konstitusional pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Perekonomian nasional harus disusun berdasarkan demokrasi ekonomi yang berarti melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam pengelolaan ekonomi. Contoh sektor strategisnya itu ada PLN, Pertamina, dan Perhutani. Peran BUMN memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Mereka tidak hanya menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat, tetapi juga berperan dalam menstabilkan ekonomi, contohnya membuka lapangan pekerjaan, terus dan mendorong pembangunan dan dukung perekonomian nasional. BUMN berperan dalam menyediakan barang dan jasa yang penting bagi masyarakat, termasuk yang mungkin tidak disediakan secara memadai oleh sektor swasta. BUMN dapat menjadi penyeimbang dalam perekonomian, mencegah praktis monopoli dan memastikan ketersediaan barang dan jasa penting bagi masyarakat. Keberadaan BUMN membuka lapangan kerja baru yang secara langsung mengurangi angka pengangguran. Peran swasta dan UKM memiliki peran krusial dan perekonomian, saling bersinergi untuk mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan. UMKM bergerak bebas dengan keadilan, lalu negara membantu kredit usaha rakyat, pelatihan, dan izin usaha. Sektor swasta melalui perusahaan besar dapat memberikan dampak positif melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR, pelatihan dan pendampingan bagi UMKM. Sementara itu, UMKM berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja, menggerakkan ekonomi lokal, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sinergi antara keduanya didukung oleh pemerintah dan masyarakat dapat menciptakan ekonomi usaha yang kuat dan berkelanjutan. Peran koperasi sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional. Koperasi membantu anggota dalam mengembangkan usaha, menyediakan akses modal, pelatihan, dan pendampingan, serta mendorong kemandirian ekonomi. Contoh kehidupan nyata seperti SPBU Pertamina, naik kereta KAI atau kereta api Indonesia, warung rakyat, dan koperasi siswa. Tantangan sistem ekonomi Indonesia sangat kompleks dan multidimensi. Secara umum, tantangan tersebut meliputi ketergantungan pada komoditas, ketimpang ekonomi, inflasi, pengangguran, dan dampak lingkungan. Selain itu, persaingan global, ketidakpastian geopolitik, dan tantangan dalam ekonomi digital juga menjadi perhatian. Berikut adalah beberapa tantangan utama yang dihadapi sistem ekonomi Indonesia.
Yang pertama ada korupsi BUMN, ketimpangan ekonomi, persaingan global, dan minim inovasi. Ketimpangan pendapatan dan kekayaan antara wilayah-wilayah di Indonesia masih tinggi, dan hal ini dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial dan ekonomi. Korupsi dan tata kelola yang buruk dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan kepercayaan masyarakat terhadap sektor publik. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah perlu melakukan berbagai upaya seperti diversifikasi ekonomi, peningkatan daya saing, pemerataan pembangunan, reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Upaya mengatasi tantangan ada digitalisasi pendidikan wirausaha, pengawasan BUMN, dan kolaborasi publik swasta. Kesimpulan, ekonomi Indonesia itu sangat adil dan gotong royong dan seimbang. Negara hadir untuk mengaturnya dan tujuannya untuk kesejahteraan rakyat. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.